Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara habibahul mustafa bil hijrati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولبيته وذريته وأمته أجمعين أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم amin ya rabbal alamin. Ya Allah, keluarkan kami dari kejahilan kepada keilmuan, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah kami sampai lagi di negeri Puputaka, Kabupaten Tanah Tidung. Semoga pertemuan kita pertemuan karena Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Syukur ini tidak sempurna kecuali kita berterima kasih dan bersolawat kepada sosok yang membuat kita bisa berkumpul malam ini. Sosok yang kita sebut-sebut di dalam sholat kita, yang kita kisahkan setiap ada peristiwa, yang mana Allah bersumpah dengan umurnya, la umruka, demi umur engkau hai Muhammad. Tidak ada Allah bersumpah dengan umur para nabi, para anbiya, para malaikat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur berkaitan dengan hayat, hayat berkaitan dengan hakikat diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun katakan taqabbal minna ya Sayyidana ya Rasulullah salamana wa tahiyyatana. Wahai baginda, mohon terima salam rindu, salam cinta kami, tanda terima kasih kami. Asbab engkau kami berkumpul, kami hidup penuh dengan cinta. Lakallah laka al-jaza kama yanbaghi laka ya Rasulullah. Yang saya hormati, kita cintai Bupati Bapak Ibrahim Ali dan wakil, dan saudaraku yang masih jomblo, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, para kiai, ya, para habaib, teman-teman majelis kajian Ma'rifatullah, semua kajian majelis sholawat, dan semua yang hadir. Tiadalah orang hadir di majelis yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali di kalbunya ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur ini bukan nur cahaya lampu. Nur ini bermakna ilmu, bermakna kearifan, bermakna kesadaran, bermakna pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nur ini Allah kekalkan di kalbu kita. Sebagaimana pertemukan malam ini, nanti Allah pertemukan lagi kita di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kami selalu berkalam, tiada perjumpaan karena Allah di bumi ini kecuali karena dulu kita pernah berjumpa di alam ruh sana. Insya Allah nanti akan berputar lagi, berjumpa di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mengenal Nabi di dunia ini, dia jumpa Nabi nanti di akhirat. Kalau dia tidak kenal di sini, bagaimana dia jumpa? Nabi sudah lewat di mukanya, dia tidak tahu. Nabi sudah lalu lalang di hadapannya, dia tidak kenal. Maka wajib menceritakan, mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya memperingati, merayakan hari-hari besar untuk akhir zaman. Hampir wajib untuk akhir zaman. Kenapa? Ini cara kita terikat dengan Nabi Muhammad SAW. Hari ini setiap rumah, apa kata Nabi? Nanti di akhir zaman semua fitnah tadkhulu fi buyutikum. Semua kekacauan, semua yang menghalangi kamu dari Allah
masuk ke rumah-rumahmu, masuk ke saku-sakumu. Semoga smartphone kita, TV-TV kita tidak menjadi fitnah. Amin ya rabbal alamin. Semoga itu jadi alat kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mali salihah. Segera beramal, jangan tunggu-tunggu. Segera banyak sholawat, jangan tunggu-tunggu. Segera mengkaji, mengenal Allah, jangan ditunggu. Mengenal Rasulullah, jangan ditunda. Semakin kita kenal Allah, semakin kita merendah hati, insya Allah. Jemaah yang bukan Allah, karena ini tahun baru 1447 Hijriah, benar ya? Berarti kita sudah ditinggalkan Nabi secara jasadiah, secara jasad berapa tahun? Nabi hijrah 1447, habis Nabi hijrah 10 tahun baru beliau wafat. Berarti kurangi 10 tahun, 1437 Hijriah beliau sudah berpulang. Tapi ulama-ulama kita membacakan ayat wa'lamu ya anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasannya pada diri kamu ada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wafat itu jasadnya. Sebelum beliau lahir dari rahim Sayyidah Aminah, beliau bernama Ahmad. Dikabarkan oleh Sayyidina Isa, aku mengabarkan kepada kalian wahai Bani Israel, bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dengan seorang Rasul setelahku namanya Ahmad. Jadi Nabi Isa sudah tahu yang bakal lahir itu sekarang namanya Ahmad. Setelah lahir lebih dikenal dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa sebelum hijrah apa yang terjadi? Tapi sebelumnya mari kita baca Fatihah dulu untuk beliau. Semoga beliau mengizinkan kita mengisahkan tentang beliau. Ila hadrati nabiyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Rabbi ya Sirrutu. Ketika Sayyidah Aminah hamil, hampir setiap malam beliau didatangi ruh para nabi. Bahkan Jibril alaihissalam dan para malaikat. Semuanya mengatakan, wahai Aminah, yang kau kandung itu adalah penghulu alam semesta, penghulu para nabi. Jika dia lahir, fasammihi Muhammadah. Hal yang sama datang kepada mimpi Sayyidina Abdul Muttalib. Kalau mungkin sebagian sejarawan mengatakan Aminah ini musyrik. Abdul Muttalib musyrik, Abdullah musyrik. Tapi saya tidak menemukan riwayat yang sahih tentang mereka musyrik. Ini pada mukmin semua ibu-ibu beriman sudah pernah mimpi jumpa Nabi Adam belum? Belum. Pernah jumpa ruh Jibril belum? Ini katanya beriman belum pernah mimpi para nabi. Sayyidah Aminah dituduh musyrik oleh orang yang tidak kenal siapa Nabi Muhammad SAW dan ayah ibunya. Dituduh musyrik. Padahal setiap malam saat hamil ia berjumpa kekasih-kekasih Allah dari zaman pertama sampai terakhir. Kira-kira kalau hari ini ada orang mimpi jumpa Nabi, itu orang disucikan gak? Dikultuskan gak? Maka salah satu guru kami, namanya Syekh Ahmad Darwis, ahli hadis, murid Syekh Abdullah Ghumari dan Abdul Aziz Ghumari, apa kata dia? Awal waliyah fi ummati Sayyidina Muhammad, Sayyidatu Aminah. Wali perempuan pertama umat Nabi Muhammad adalah ibu beliau sendiri, yaitu Sayyidah Aminah.
Karena beliau sejak mendapatkan nur baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa melihat, dapat melihat yang tidak dilihat oleh ibu-ibu yang lain. Pendek cerita, lahir yang diimpikan oleh Sayyidina Abdul Muttalib kakek beliau dan ibunya Aminah bahwa beri nama Muhammad. Maka beliau lahir dinamakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti Muhammad? Muhammad itu sama asal katanya dengan alhamdu, pujian. Muhammad artinya yang dipuji-puji. Apa maknanya? Yang dipuji. Sedangkan alhamdulillah pujian hanya milik Allah. Berarti sang Muhammad itu siapanya Allah. Pasti dia orang dalamnya Allah. Ordalnya Allah tuh ya. Kenapa? Karena yang boleh dipuji hanya Allah. Dan Allah mengatakan boleh memuji Muhammad dengan nama dia Muhammad. Lahir Sayyidina Muhammad, pendek cerita kalau ini di Maulid sudah diceritakan. Setelah beliau diperintahkan untuk menzahirkan kenabiannya. Beliau sudah nabi sebelum lahir. Nih perhatikan. Nabi Muhammad sudah nabi sebelum lahir. Kata beliau apa? Kuntu nabiyyan wa Adam munjadilum baina ma'in wa tin. Aku sudah nabi, Adam belum dicipta. Adapun diutus, ditugas sebagai rasul, betul 40, bukan 25 sebagai nabi, 40 sebagai rasul, tidak. Beliau lahir pun sudah sebagai nabi. Bukhairah, seorang rahib, menegur Abu Talib mengatakan, Abu Talib, ini ponakanmu ini seorang nabi. Dia nggak mengatakan akan jadi nabi, tidak, tapi seorang nabi. Jadi sebelum lahir sudah nabi. Nabinya pada apa? Pada nurnya. Maka bernama beliau Ahmad, Muhammad atau Nurullah. Ahmad, Muhammad, Nurullah. Sudah lahir Muhammad bin Abdullah. Isra Mi'raj Muhammad Abdullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdihi abduhu Abdullah. Jadi turun beliau Isra Mi'raj, nama beliau Muhammad Abdullah. Ditugaskan sebagai Rasul, namanya, nama gelarnya Muhammad Rasulullah. Orangnya sama, sosoknya sama. Bayangkan Masjidil Haram itu bukan lagi tempat menyembah Allah, tapi tempat berwasilah dengan berhala-berhala. Ini beda dengan tawasul ala ahlu sunnah. Dulu orang tawasul dengan berhala, nyembah berhalanya. Kalau kita tawasul hanya baca Fatihah, berkirim doa. Lebih dari 360 berhala. Ada berhala yang mirip juga dengan Yesus, Isa. Jadi jangan heran kalau ada yang kemudian mengatakan dulu di Ka'bah ada salib, itu nggak ada masalah bagi kita. Orang Arab itu bahkan bikin berhala setelah mereka pulang dari Syam, kampung Nasrani. Jadi kalau ada berhala Yesus itu, saya tidak heran. 360 berhala, sebanyak jumlah syaitan yang bertugas di Mekah saat itu. Jadi syaitan ini rasul juga. Syaitan ini rasul juga, tapi rasul zulumat, rasul utusan kegelapan. Tugasnya, maka syaitan ini juga bisa boleh memberi wahyu. Yuhi ba'duhum ba'dah. Ada setan jin, setan manusia saling membisikkan satu sama lain. Saling mewahyukan satu sama lain. Jika syaitan bisa boleh membisikkan wahyu, membisikkan ilham, apalagi malaikat, apalagi wali Allah, apalagi Nabi Allah.
Akhirnya Sayyidina Muhammad SAW mengajarkan, wahai orang-orang Quraisy, wa'budullah, sembahlah Allah, la ilaha illahu, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Terdengar oleh Abu Jahal, terdengar oleh Abu Lahab, terdengar oleh Ibnu Umayyah, terdengar oleh Nadhr. Apa kata mereka? Muhammad yasubbu alihatana. Muhammad telah mencaci maki Tuhan kita. Maka huwa laisa bi Muhammadin bal huwa muzammamun. Jadi orang kafir Quraisy mengganti nama Nabi. Apa ganti nama Nabi? Disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham. Ya, di jilid 2 dikatakan, jika Allah menamakan sang Nabi Muhammad, kafir Quraisy karena merasa ibadahnya disinggung, Tuhannya dihina, mereka menamakan Nabi Muhammad dengan nama yang lain, Muzammam. Bingung Pak, mau dicaci namanya Muhammad. Muhammad artinya apa tadi? Yang dipuji, yang dipuja-puji. Jadi boleh memuji Nabi Muhammad. Karena ada nih kelompok mengatakan gak boleh puji-puji Nabi Muhammad. Maka mereka melarang baca maulid. Jadi ada kelompok nih, ini rahasia kita aja ya. Ada kelompok inisial W dan S. Apa kata mereka? Tidak boleh bikin maulid. Bikin maulid sama dengan meniru Nasrani. Karena Nasrani merayakan lahirnya Yesus, Isa. Ini kata mereka nih. Yang kedua, tidak boleh maulid karena maulid isinya mengkultuskan Nabi, memuji-muji Nabi. Padahal yang terpuji hanya Allah. Ini orang gak paham Nabi Muhammad, padahal orang Arab. Nampaknya ilmu ini tidak lagi di Arab, sudah pindah ke negeri kita ya, amin. Dan semoga ini pertanda negeri ini menjadi sumber cinta Nabi Muhammad SAW di masa mendatang. Amin ya Rabbal Amin. Kita lihat alhamdulillah banyak majelis maulid, majelis habaib, isinya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Diganti nama beliau Muzammam. Apa namanya? Apa mana Muzammam? Kebalikan Muhammad. Kalau Muhammad yang dipuja-puji, kalau Muzammam yang dicaci maki. Yang berhak dicaci maki namanya Muzammam. Jadi mereka mau bilang, itu Muhammad orang jahat, orang buruk, gak nyambung bahasanya. Secara bahasa Muhammad orang yang dipuji, orang terpuji buruk, kan nyambung. Ganti dulu namanya. Cerdas juga orang Arab tuh ya. Kafir Quraisy cerdas juga. Tapi Allah tidak mau. Dan yang paling berat, Nabi SAW mendapatkan diuji, disakiti bukan dari tetangganya, bukan dari kawannya, musuhnya, tapi langsung dari pamannya. Makanya pamannya Allah ganti juga namanya. Karena dia mengganti nama Rasulullah, nama kekasihnya, Allah ganti nama mereka. Ada dua yang masyhur. Satu Abu Lahab, yang kedua Abu Jahal. Abu Lahab, tahu artinya Abu Lahab? Bapak yang dilahap api neraka. Abu Jahal, jahil, bapak yang bodoh. Allah yang ngasih nama. Namun karena yang jahat sekali adalah Abu Lahab, diabadikan di Quran. Ayat ini turun setelah hijrah 2 kali ke Ethiopia. Pulang lagi mereka para sahabat, mereka disakiti lagi. Hari ini tidak hanya nyakitin sahabat Nabi, tapi berlanjut menyakiti Nabi, mengganti nama Nabi, dan mereka konspirasi ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Suatu malam mereka kumpul-kumpul. Apa kata Abu Lahab? Kita punya PR besar. Saya malu. Ini ponakanku. Ponakanku nggak tahu diri.
tidak bisa mewarisi kepemimpinan Masjidil Haram. Sok pentingnya juga nih Abu Lahab ini ya. Terus gimana? Kita bunuh aja dia. Istri Abu Lahab juga ngintip dengar, sebelum dibunuh aku ingin nyakitin dia dulu. Maka istri Abu Lahab namanya bagus. Namanya istri Abu Lahab coba diapalkan, Ummu Jamilah. Siapa namanya? Ummu Jamilah. Tapi karena dia jahat, dia bawa batu untuk mukul Nabi. Kata dia, ini ponakan gak tahu diuntung ini, ganggu urusan orang tua. Maka dia pergi, dia tanya kepada orang-orang, di mana Muhammad? Di mana Muzammam? Bukan Muhammad. Di mana si Muzammam? Kata orang-orang, oh lagi di masjid. Maka berangkat dia ke masjid, dia bawa alat pukul dari batu. Nabi tidak lama keluar bersama Abu Bakar lewat pintu yang biasa beliau keluar. Tapi apa yang aneh, ini mujizat Sayyidina Muhammad SAW. Orang marah itu pandangannya gak sempurna, jadi jangan suka marah-marah. Di saat dia sangat marah sekali, dia lihat Abu Bakar keluar, tapi dia tidak lihat Nabi Muhammad SAW. Maka dia tanya, ya Abu Bakar, aina Muhammad? Abu Bakar diam aja, jalan. Udah jauh Nabi Muhammad SAW berdialog dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, kenapa dia melihat aku tapi tidak melihat engkau? Nabi Muhammad tersenyum. Ya itulah kemarahan. Itulah cara Allah menutup matanya. Dia bawa kayu, dia bawa batu. Batu inilah yang kemudian ada beberapa ahli tafsir mengatakan, inilah menjadi sebab nama istri Abu Lahab, Hammalatal Hatab. Pembawa kayu bakar, pembawa batu untuk memukul gitu. Tapi yang tepat, kayu bakar di situ diartikan pembawa fitnah. Pembawa apa? Jadi yang memfitnah ponakannya sendiri, ya bibinya sendiri, istri dari pamannya sendiri. Jadi kalau ada nih para asatis, para habaib, para kiai ngaku jadi wali, itu yang nentang keluarga sendiri ntar. Nabi Nuh jadi nabi, yang nentang istrinya sama anaknya. Nabi Lut bertugas di kampung Lut, yang berkhianat kepada beliau, anaknya juga, istrinya juga. Semoga pasangan-pasangan kita Allah jaga hatinya, amin ya rabbal alamin ya. Semoga anak-anak kita Allah jadikan pewaris iman, amin ya rabbal alamin. Pendek cerita, besok kalau Abu Jahal, Abu Lahab sudah nyakitin, gantian lagi kafir Quraisy yang lain. Jadi setiap hari Nabi disakiti. Jika sebelumnya yang disakiti baru para sahabat, sekarang mereka sudah mulai menyakiti Nabi Muhammad SAW. Sempat beliau disuruh pindah ke Taif. Sampailah hijrah ke Taif. Belum sampai di Taif, WA sudah sampai. Dulu belum ada WA apa ya? Oh berarti orangnya nyampe. Dulu belum ada WhatsApp. Sebelum Nabi sampai di Taif, Taif itu daerah pegunungan sejuk, daerahnya hijau. Nabi Muhammad SAW karena menghindar dari keramaian, beliau jalur belakang. Itu orang-orang kafir Quraisy kirim pembawa berita pengadu domba. Baru sampai di Taif, Nabi berharap disambut, bukannya disambut malah disambat. Bukan dihormati malah dihina.
Bukan disambut dengan minuman, malah disambut dengan kotoran yang dilempar ke wajah beliau. Tidak disambut dengan salaman, malah beliau dilempar dengan batu. Akhirnya beliau pergi ke suatu kebun. Kebunnya milik orang Nasrani. Orang Nasrani ini yang ngasih Nabi air minum. Belakangan dia kemudian beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat itu hari ini menjadi masjid, masjid kecil. Bayangan Bapak Ibu, ini kisah saya ulang-ulang di mana karena hadisnya sangat masyhur sekali. Sayyidina Jibril turun dari langit, datangi Sayyidina Muhammad SAW di kebun itu. Apa kata Sayyidina Jibril, panglima langit, wahai baginda, wahai kekasihku Muhammad, maukah engkau aku balas orang yang menyakitimu dengan aku hancurkan negeri tersebut? Di Samarinda saya tanya, saya mau tanya lagi di sini, jawabannya sama apa enggak nih? Bapak Ibu nih kalau diganggu orang dikit, terus tiba-tiba didatangin malaikat, diganggu tetangga nih, tetangga rese, atau kawan ngambil duit kita, atau kawan politik ganggu kita, tiba-tiba malaikat datang. Apa kata malaikat? Pak Ibrahim Ali, itu saingan politikmu nyantet kamu, mau nggak dia aku hancurin? Jawab, Pak Bupati gimana? Gimana Pak Bupati? Hajar terus. Pak anggota DPRD, Pak Ketua DPRD, gitu ya. Ada perempuan sakit hati sama kamu, sekarang dia lagi teluh kamu, mau gak kita teluh balik? Kata beliau, lanjutkan, pasti gitu. Kita diganggu orang, jangankan malaikat yang datang, Pak Eko datang sama anggotanya, Pak Bupati, kita sikat aja gimana? Sikat Pak, pasti gitu. Ini bayangkan Sayyidina Muhammad SAW didatangi langsung oleh malaikat petinggi langit. Ketuanya panglimanya langit. Jadi kalau boleh disebut, kalau ada malaikat bintang 4, itulah malaikat bintang 4 itu. Gimana Muhammad? Kita sikat aja, kira-kira gitu ya. Muka udah berdarah, badan sudah penuh berlumuran kotoran. Kira-kira kalau Bapak Ibu orang Tanah Tidung ini jadi Nabi Muhammad, jawabnya gimana? Bril, gasken gitu ya. Teman saya kiai, diganggu dikit baca hizib Nasr, wirid sakran, saif, wirid saifi, untuk menghancurkan kembali orang yang ganggu dia. Nih perhatikan, Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah, ternyata hijrah nafsiyah dulu. Menghijrahkan diri yang gelap kepada diri yang terang. Diri yang nafsiyah kepada diri yang ruhiyah. Itu hijrah pertama. Baru hijrah badan. Apa jawaban beliau? Di luar persangkaan. Dulu waktu Nabi Nuh diganggu, kapalnya dijadikan tempat buang air besar, buang air kecil umatnya sendiri. Bapak ini bikin rumah, dipipisin orang Pak. Gimana Pak? Bapak santet kan dia. Kalau perlu bawa golok, tusuk dia kalau bilang. Kalau perlu potong, kita sunat dia ke 7 kalinya ya. Maka Sayyidina Nuh ketika diganggu oleh kaumnya, apa kata beliau? Ya Allah, 950 tahun dakwah. Ya Allah, itu umatku itu kurang ajar gak tahu diri. Kalau mereka punya anak pasti kafir. Nabi Nuh memastikan sesuatu yang belum terjadi. Untuk seorang nabi, beliau
dianggap bersalah. Meskipun untuk seorang manusia itu tidak salah. Untuk seorang nabi tidak boleh. Lalu beliau mengatakan, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ini doa Nabi Nuh. Jadi wajar juga kalau ada kiai diganggu, terus doa, hancurkan orang yang ganggu dia. Mungkin makomnya makom warisan Nabi Nuh. Kan al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Jangan-jangan ente mewarisi doa Nabi Nuh. Maka di majelis kami tidak ada ijazahan, hizib, nasr, wirid yang keras. Kecuali nanti musim perang fisik. Kalau di Gaza perlu Pak. Ya, di Sudan perlu tuh. Di Iran kayaknya perlu juga kan ya. Kenapa kita nggak ijazahkan itu? Karena belum saatnya. Khawatir sahabat saudara murid kita menggunakan pisau sebelum saatnya, senjata sebelum saatnya, bukannya malah jaga diri tapi menyakiti saudara sendiri. Walhasil Nabi Muhammad menjawab, wahai Jibril sahabatku, justru aku berdoa, Allah mahdi qaumi. Aku tidak mendoakan dia seperti Nabi Nuh. Kenapa? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada doa yang mustajab. Wa inni khabba'tuha. Sedangkan aku menabungnya, menginvestasikan doa untuk syafaat umatku nanti di akhirat. Ini tiap nabi, tidak hanya tiap nabi. Da'watul mazlum, 3 doa yang Allah langsung jawab. Nomor 3, doa orang yang dizalimi. Nabi dizalimi enggak? Dizalimi di Mekah, dizalimi di Taif. Doa beliau sebagai nabi mustajab, sebagai yang dizalimi mustajab, 2 lapis. Dan beliau tidak ambil sama sekali, dan beliau berdoa. Karena doa mustajab, beliau mendoakan bukan yang buruk-buruk. Beliau ambil doa yang baik. Betul doa mustajab Pak kalau kita dizalimi. Doa yang terbaik bukan doa membalas orang yang zalim, tapi mendoakan kebaikan orang zalim. Apa doanya? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, tolong tunjuki hidayah, beri hidayah kaumku. Mereka tidak kenal aku. Coba perhatikan Bapak Ibu. Dakwah hijrah Nabi gagal. Nabi menyalahkan orang Taif? Tidak. Menyalahkan kafir Quraisy? Tidak. Menyalahkan takdir? Tidak. Beliau menyalahkan kita kalah cepat. Fa innahum la ya'lamun. Aku terlambat memberitahu siapa diriku. Beliau tidak menyalahkan orang lain. Nih perhatikan, jika benar ini umat Nabi Muhammad SAW yang dapat syafaat uzma. Jadi ada namanya syafaat apa? Uzma, syafaat paling agung. Itu orang yang tidak pernah menyalahkan siapapun atas kejadian-kejadian buruk menimpanya. Jadi mohon maaf nanti Pak Bupati tolong bimbing juga anggota-anggotanya. Kalau ada kegagalan jangan cari kambing hitam di luar diri kita. Salahkan langkah kita, salahkan strategi kita, salahkan diri kita. Itu baru umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi Adam juga begitu. Nabi Adam terusir dari surga, beliau tidak menyalahkan syaitan. Beliau mengatakan zalamna. Ya Allah, kami yang salah, kami yang zalim, bukan syaitan. Syaitan memang tugas begitu. Akhirnya Jibril pun diam. Bapak bisa bayangkan, Jibril punya sayap 360 kiri kanan. 360 kanan, kiri, 360. Itu sekali kibas. Taif balik Pak, seperti negeri Sodom. Balik langsung.
Tapi beliau tidak berdoa. Coba perhatikan, lebih penyabar Nabi Muhammad atau Jibril? Lebih kuat rohani Nabi Muhammad atau Jibril? Mana yang lebih kuat? Nabi Muhammad dicaci, dimaki, tidak balas. Jibril tidak disakiti, dia emosi. Sudah kelihatan mana yang lebih tinggi, Nabi Muhammad SAW atau Jibril? Mana yang lebih tinggi? Kualitas rohani Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut hijrah dari nafsiyah. Nafsiyah itu karakternya pemarah, ruhiyah karakternya penyabar. Pindah dari pemarah ke penyabar. Nabi dari su'uzon ke husnuzon. Su'uzon nafsiyah, ego diri, kegelapan hati. Nabi pindah hijrah kepada husnuzon, berbaik sangka. Nabi gak bilang, emang orang Taif nih, orang gak tahu diri, orang bodoh. Nabi gak bilang gitu. Nabi gak bilang, fa'innahum jahilun, mereka orang jahil. Enggak, Nabi mengatakan fa'innahum la ya'lamun, mereka kurang mengerti aku. Tipis, halus bahasanya. Kalau kita ada orang begitu, kita bilang jahil kau. Nabi bilang, enggak, kamu belum faham aja nak. Lalu Nabi doa, jadikan ya Allah keturunan mereka ikut aku. Doa yang sama dilakukan oleh Imam Abul Hasan, oleh Imam Abul Abbas Al-Mursi, murid Imam Syazili, mendoakan penghujat dia. Penghujat dia itu yang kemudian kita kenal anaknya hari ini disebut pengarang kitab Al-Hikam. Jadi pengarang Al-Hikam ini punya ayah, setiap buat majelis mengatakan, aku bersaksi Al-Mursi sesat, 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 karena dia buka kajian Ma'rifatullah. Kata Al-Mursi, biarin. Kata muridnya, kok dibiarin? Kan engkau mengajarkan kami ada hizib nasr. Kalau dulu yang datang Jibril, yang sekarang datang khalifah murid-murid utamanya. Kata Mursi, tenang, aku sedang menabung doa. Tiba-tiba lahirlah dia punya anak. Sampai remaja, itu anak penasaran, kenapa bapakku mencaci maki Mursi? Kita cari tahu langsung Mursi. Sampai di majelis Imam Al-Mursi di Alexandria, Mesir, dia bilang, nggak ada yang sesat daripada Al-Mursi. Maka dia minta izin jumpa dengan Al-Mursi. Ternyata Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, nanti kalau ada pemuda datang, suruh bawa ke saya. Ternyata pemuda itu anak dari penghujat dan yang mengkafir-kafirkan beliau. Ini kalau bapak-bapak ini dikafirkan orang, disesatkan orang, marah ya? Marah ya? Pasti ngamuk. Dibid'ahin nama Wahabi aja marah kok. Ya, dianggap maulid bid'ah sama Wahabi, sesat sama Wahabi, ngamuk-ngamuk. Baru diuji sama Wahabi. Gimana kalau diuji dengan Nabi Muhammad SAW seperti itu ya? Datanglah Ibnu Athaillah, anak penghujat Abul Abbas Al-Mursi, kepada beliau. Terjadi dialog, lalu beliau mengatakan, mengumumkan ke semua muridnya, wahai sahabatku, inilah doa yang aku tabung. Apa yang ditabungnya? Semoga penghujatku anaknya jadi muridku. Dan dia jadi murid Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Kitabnya hari ini kita sering baca, namanya Al-Hikam. Alhamdulillah kami sampai hari ini masih khidmat mengajarkan hikam. Meskipun sesama mu'alim, beberapa kiai pun hujat saya. Kau ini sok sekali ngajar-ngajar hikam, udah wali ya? Gitu. Saya jawab sederhana aja. Lebih tinggi hikam apa Al-Quran? Lebih tinggi mana Pak?
Lebih tinggi hikam apa Al-Quran? Ini bukan hikam bahasa orang Kutai, ini bahasa orang Tarakan, bahasa orang Tidung nih. Hikam kamu ya, aku. Banjar, oh Banjar tuh ya. Hikam. Lebih mulia Quran. Kenapa Quran boleh diajarkan, hikam tidak boleh diajarkan? Oh maknanya tinggi. Lebih tinggi makna Quran atau Al-Hikam? Oh nanti orang sesat. Hikam itu tergantung cara kita mengajarkannya. Ajarkan yang boleh diajarkan. Buka makna yang boleh dibuka. Jangan buka Quran saja. Qul huwallahu ahad. Jika kita buka makna yang tidak pas, dikafirkan orang juga. Ada ulama dari Aceh memaknai huwa di dalam Al-Quran itu dengan makna yang tidak dipahami orang syariat biasa. Dikafirkan. Maka kita tetap dicaci maki begitu, kita nggak balas mencaci maki, ya, insya Allah. Apalagi Pak Bupati, Ketua DPRD, politisi, niat bikin program cinta rakyat, tapi kan tidak semua rakyat juga suka. Tidak usah baper ngomong kita ini udah kerja tapi nggak dihargai, santai aja, ya. Cukup katakan seperti kata Nabi Muhammad SAW, ya Allah beri hidayah aku dan mereka nggak mengerti maksud baikku. Ya, jangan lagi nih nanti diganggu nih, ini ada ustadz diganggu nih ya, sama preman sebelah. Terus baca hizib nasar tiap malam, oh tunggu 7 hari mati kau. Ya iya Pak mati. Baca hizib ini ada ismul izam, nama-nama agung di situ. Kita pakai itu untuk niat jahat, mati orang. Itu sudah terjadi. Nabi Nuh mendoakan pakai nama-nama tersebut untuk mendoakan hancurnya umatnya, hancur. Kita tidak mau mengulangi itu lagi. Kita ini semoga jadi pewaris Nabi Muhammad SAW, bukan hanya pewaris para nabi-nabi terdahulu. Ya. Kalau Nabi terdahulu masih emosi sama umatnya. Nabi itu menyebut dirinya, ana rahmatun muhda. Aku ini kasih sayang yang dihadiahkan kepada kalian. Hadiah itu dalam bahasa Arab. Tahadu tahabu, hadis Nabi. Saling berbagi hadiahlah, kalian akan saling cinta. Maka hadiah itu berarti basicnya cinta. Karena Nabi mengatakan, aku nih hadiah kasih sayang untuk kalian. Berarti Nabi itu bukti cinta kepada kita. Jadi berdakwah lewat kajian, berdakwah lewat politik, berdakwah lewat apapun, mesti dasarnya cinta. Bukan karena ingin beda sama orang, bukan karena benci sama orang. Beda faham kita benci nggak perlu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya pulang kembali ke Mekah. Tapi itu hari-hari genting sekali. Kenapa genting? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diancam bunuh. Maka beliau itu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, orang-orang kafir Quraisy buat musyawarah besar. Kata mereka, dalam bulan-bulan ke depan Muhammad dan pengikutnya mesti dibunuh. Tidak lama Sayyidina Umar masuk Islam. Umar sama Abu Lahab hampir sama Bapak Ibu. Maka Nabi doa malam-malam. Ini saya mau tanya, Nabi turun Mi'raj, diperintahkan sholat tapi belum sholat Pak. Turun surat pertama, Nabi nggak sholat 5 waktu. Nabi hanya disuruh, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai yang berselimut, bangunlah malam, hidupkan malam kecuali sedikit. Jadi apa yang Nabi lakukan setiap malam? Nabi qiyamul lail, Nabi tafakkur, Nabi tadabbur, Nabi zikir. Nabi mengkoneksikan rohaninya kepada sumber rohani kita. Itu amal Nabi sebelum
sebelum sholat 5 waktu. Lalu setelah itu baru diganti tahajud. Doa beliau setiap malam, ya Allah, tolong Islamkan itu Abu Lahab atau Umar. Karena di takdir Allah sudah tercatat Abu Lahab tidak akan mungkin dapat rahmat, tapi justru tabbat syada, terhina, terlaknatlah Abu Lahab. La tabdila, tidak ada perubahan pada takdir-takdir Allah, apalagi pada kalam Allah. Walhasil Allah kemudian mengislamkan Umar. Islamnya Umar kita sudah tahu semua. Dia marah kepada adiknya. Ternyata malam-malam adiknya lagi baca surat Taha. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Sampai kemudian ayat 14. Isinya tentang rahasia ma'rifatullah. Isinya rahasia musyahadah berjumpa dengan Allah. Sayyidina Umar yang tadi mau marah kepada adiknya gak jadi marah. Dia bukan tersihir oleh ayat, dia terrahmati oleh ayat. Kenapa? Dia tanpa disadari mengamalkan insat. Jika dibacakan ayat Al-Quran maka dengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau di Quran fastami'u lahu dan di belakangnya ada la'allakum, agar kamu mendapatkan rahmat. Sayyidina Umar masih kafir, masih musyrik, tapi dia mau dengarkan Quran. Maka dia dirahmati. Kolbunya keras langsung jadi lembut. Masuk dia terobos itu rumah adiknya. Ditanya, apa yang kamu baca? Adiknya belum tahu. Abangnya sudah dirahmati. Ternyata dia nyimpan lembaran-lembaran, warakah-warakah yang isinya surat Taha. Akhirnya dapat juga itu. Dia ambil, di satu riwayat dikatakan air matanya menetes. Wallahu alam. Ini perhatikan Bapak Ibu. Kalau ada orang mengatakan bahwa Sirah Nabawiyah riwayatnya dhaif, itu orang, mohon maaf, kalau saya kasar kita sebut dia jahil. Tapi kalau kita ngaji Sirah Muhammad, kita sebut dia apa? Dia kurang mengerti. Kenapa? Hadis sahih tidak sahih itu digunakan ilmunya untuk bab hukum halal haram, bukan untuk bab sejarah. Kenapa? Karena Nabi baru mengajarkan halal haram secara detail setelah hijrah, sedangkan kisah ini terjadi sebelum hijrah. Makanya hadis ini dhaif juga gak masalah, karena dia tidak berkaitan halal haram. Kejadiannya pasti terjadi, cuma kisahnya yang berbeda. Kemudian Sayyidina Umar masuk Islam, dia berguru, dia datang kepada Abu Bakar, dia bersyahadat kepada Muhammad. Pendek cerita, sahabat-sahabat mulai diutus. Kata Nabi, kalau dulu aku ke Taif, aku yang berangkat duluan. Sekarang kita balik. Sahabat berangkat duluan, baru aku terakhir. Yang berangkat Ummu Salamah, Abu Salamah, itu Bapak Ibu bayangkan, Bapak punya anak, mau berangkat anaknya ditahan. Kuat gak Pak? Mau berangkat anaknya diambil oleh keluarganya yang masih kafir. Itu ujian Ummu Salamah. Tapi mereka jalan terus. Yang paling menakjubkan apa? Satu hari Sayyidina Umar berkata, dia mengiklankan, mengabarkan terbuka, Ana Umar di Masjidil Haram nih. Di belakang dia masih banyak berhala. Apa kata dia? Ana Umar. Umar bin Khattab. Aku juga hendak ikut hijrah bersama sahabat Nabi Muhammad. Siapa yang berani ganggu aku tunggu di belakang gunung. Ditunggu sama dia. Enggak ada pun satu pun orang kafir Quraisy datang. Ternyata kafir Quraisy ini beraninya bareng-bareng, Pak. Sama Umar gak berani. Inilah sejarah awal bahwa syaitan manusia dan syaitan jin tidak berani nyentuh Sayyidina Umar.
Berangkatlah semua, tinggal Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Ali. Ada satu dua yang lain yang masih ada tugas. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini kisah paling penting. Dan ini juga nanti kisah penutup kita pada malam ini. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Bakar, engkau temani aku. Wahai Ali, engkau gantikan aku. Kenapa Sayyidina Ali menggantikan tidurnya Nabi, bukan Abu Bakar? Karena Ali adalah saudara Nabi, juga mantu Nabi. Jadi sudah sering bolak-balik masuk kamar Nabi. Kalau Abu Bakar, beliau gak berani masuk kamar Nabi. Bapak Ibu, ini adab Abu Bakar ke Nabi. Sayyidina Abu Bakar tidak berani natap Nabi Muhammad SAW. Kalau kita gak ditatap murid, gak ditatap jamaah, malah kita yang marah, Pak. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak berani menatap wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menoleh ke lain baru dia tatap. Begitu agungnya wajah beliau di kalbu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan yang kedua, antara beliau Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW umurnya hanya terpaut 3 atau 5 tahun. Maka berangkatlah mereka malam hari. Sampailah di bukit yang kemudian kita sebut ada goa, di situ ada goa Sur. Masuklah beliau ke sana. Bapak, itu bukit bukan bukit sembarangan, itu naiknya susah, lebih susah dari naik Gua Hira. Nanjak. Sekarang Gua Hira sudah dikasih jalan. Jadi Nabi ini suka naik gunung, Pak ya. Makanya Nabi sehat. Ini beliau sekitar umur 53 tahun. Sekitar umur 53 tahun. Masih naik gunung. Bapak Ibu, ada yang kuat naik gunung? Kalau saya sama Pak Bupati punya hobi terabas, Pak. Trail. Masih kuat Pak Bupati? Wah, udah pensiun juga. Nabi pindah ke Madinah itu per berapa waktu, per berapa minggu naik gunung Uhud. Sudah lihat gunung Uhud? Yang sudah umrah, yang sudah haji, sudah lihat gimana gunung Uhud terjalnya bukan main. Nabi ini suka hiking, mumpung lagi rame, Rinjani ada kejadian. Ya, jadi naik gunung ini kalau diniatkan ikut Nabi Muhammad SAW sunnah juga Bapak Ibu. Ya. Naik gunung, lalu beliau masuk ke Goa Sur. Itu Goa Sur Pak, dikit saja. Dikit sekali kelihatan dari atas. Para kafir Quraisy itu udah bolak-balik. Yang paling lucu apa? Ada kafir Quraisy buang air kecil berdiri, di bawahnya mulut Goa Sur. Kata Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kita ketahuan. Nabi bisikin, kalau dia tahu kita di bawah, dia tidak mungkin buang air kecil di situ. Ya juga, diam lagi dia. Bolak-balik lagi. Riwayatnya yang ini sahih. Tapi ada yang tidak sampai derajat sahih tapi dipakai ulama. Tiba-tiba Allah ciptakan pergerakan yang cepat sekali di situ. Datanglah laba-laba, datanglah merpati. Itu tertulis di kitab sirah, walaupun didoifkan sebagian ahli hadis, tapi secara sirah ini boleh diceritakan. Tertutuplah itu tempat dengan sarang laba-laba. Kalau kita datang ke suatu ruangan, pintunya ada sarang laba-laba, kita mikirnya apa Bapak Ibu? Ini kayaknya udah lama gak dimasukin. Ada sarang merpati lagi di situ. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Semua di alam jadi tentaranya. Maka disebutkan di Quran, kami kuatkan dia bijunudin lan tarawna. Dengan tentara yang kamu tidak lihat. Nggak kelihatan. Bahkan di riwayat dikatakan Sayyidina Abu Bakar dipatok oleh kalajengking. Sakitnya bukan main. Dan Nabi SAW tidur di pahanya. Nabi bangun, Nabi bilang, ya Abu Bakar, apa pendapatmu? Ini ada di Quran, ada di hadis.
Dua hamba Allah, salisuhuma Allah. Nabi lagi ajarkan satu ma'rifat kepada Abu Bakar, ma'rifat muraqabah. Apa namanya? Ma'rifat muraqabah. Cara merasakan dibersamai oleh Allah, namanya muraqabatul ma'iyah. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. La takhaf wa la tahzan. Jangan kamu khawatir, jangan kamu sedih. Abu Bakar digigit, dia keracunan, tapi berkat bacaan itu dia sembuh. Karena Allah bersamanya. Inilah kemuliaan Abu Bakar Siddiq. Kira-kira, nah kita pulang ke Mekah. Di Mekah, Sayyidina Ali tidur di kamar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya nih diancam bunuh sama orang. 10 meter dari rumah, di belakang batu udah ada yang jaga. Muhammad keluar rumah, kita bunuh. Di belakang sana juga ada orang jaga. Muhammad keluar, kita bunuh. Malam-malam Nabi keluar, mereka gak sadar. Ternyata turun ayat, ya, surat Yasin itu. Waja'alna min baidihim sadda wa min khalfihim sadda. Itu benar. Ini sahih. Nabi kemudian mengambil pasir, tebar ke mereka, dan mereka tidak lihat Nabi Muhammad SAW karena mereka tertidur semua. Mata begini, gak lihat Nabi. Ali tidur pakai selimut Nabi Muhammad SAW. Pagi-pagi keluar. Kira-kira nih Pak, Sayyidina Ali takutnya dengan Abu Bakar sama gak? Rasa takutnya sama gak? Sama. Tapi Sayyidina Ali pernah bertanya ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang lebih hebat daripada jihad fisabilillah, yang lebih cepat naiknya ke sisi Allah. Apa jawaban Nabi? Oke, zikrullah, kamu zikir. Di hadis yang lain disebutkan, hadisnya Hasan, Nabi Muhammad SAW ajarkan zikir khafi, zikir menyebut nama Allah, Allah, Allah di kalbunya. Di hadis yang lain disebutkan baca la ilaha illallah. Itulah selimut sejatinya Ali. Kain itu cuma zahirnya, selimut hakikat itu bernama zikrullah. Berselimut dengan itu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah siapa yang berzikir kepada Allah, hatinya tenang. Maka Sayyidina Ali tidak gelisah. Pagi-pagi keluar, kafir Quraisy tanya, ya Ali, aina Muhammad? Apa pertanyaannya? Ya Ali, aina Muhammad? Wahai Ali, di mana Muhammad? Sayyidina Ali tidak lihat. Apa kata beliau? La ara, saya tidak lihat. Ali bohong nggak? Emang dia nggak lihat kan? Di riwayat kedua disebutkan qala la adri, aku nggak tahu. Kalau pakai riwayat kedua, maka di situ ulama kita mengatakan boleh berbohong untuk yang baik. Kalau riwayat pertama itu bukan bohong tapi semi berbohong, tapi untuk kebaikan. Ad-dariratu tabihul mahzurat. Bahwa darurat membuat kita boleh mengambil yang haram seperlunya. Itu dia dalilnya. Ya. Besok turunlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun. Ternyata di perbatasan Mekah sudah ada yang nunggu. Ada yang menyebut namanya Atika, ada yang menyebut namanya yang lain. Itu orang mendengar sayembara. Dia tidak kenal-kenal amat Nabi Muhammad SAW. Cuma dia kenal ada sayembara. Siapa yang bunuh Muhammad, maka dia dapat kekayaan segini. Maka dia bawa pedangnya, dia bawa panahnya, dia ambil kuda tercepat. Nabi kudanya biasa aja Pak. Ketika Nabi keluar dia kejar. Setiap kali Nabi mau dia tebas, Nabi gak kena. Kata dia, seumur-umur aku tebas orang gak ada yang meleset. Ini baru pertama meleset. Ulang lagi yang kedua, meleset lagi. Yang ketiga apa kata dia? Ini jurusku yang paling hebat.
Kalau masih meleset berarti dia orang benar. Aku yang salah. Ternyata enggak satu pun kena. Malah dia yang mau jatuh. Nabi selamatin. Nah, Bapak kalau ada orang jahat begitu, kalau jatuh dia syukurin gitu ya. Nabi enggak, malah Nabi bantuin. Diselamatin, kata dia, ini enggak mungkin orang jahat. Syahadat. Lanjut jalan, ketemu Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini ibu-ibu yang suka ceplas-ceplos. Ini ada ibu-ibu yang suka ceplas-ceplos enggak? Ummu Ma'bad punya ternak domba. Dari semua domba yang gemuk-gemuk, Nabi bilang, Abu Bakar, minum kita habis. Terus gimana? Itu ada ibu-ibu, kamu mintain kepadanya izin untuk memerah domba yang paling kurus. Kata Abu Bakar, oh siap. Kalau Nabi Muhammad perintah, aku jalan. Gak nanya, kalau kita disuruh gitu gimana? Pak Bupati, masa nyuruh begitu? Ini kurus gak mungkin. Abu Bakar gak ngomong begitu. Kalau Nabi Muhammad berkalam, jalan. Jalan dia. Minta izin ke Ummu Ma'bad. Kata Ummu Ma'bad, ya udah yang itu gak kepake, ambil aja. Diambil, diurut-urut oleh Rasulullah susunya. Tahu-tahu deras, lebih deras daripada domba yang sehat. Mustahil Pak, ada susu dari domba penyakitan. Kok bisa keluar susu? Inilah rahasia Rasulullah, biyadihi mafatihul jannah. Di genggamannya ada kunci surga. Karena di tangannya ada kunci surga, Nabi pegang apa aja bisa nyambung ke surga Pak. Ini bukan khurafat. Di surga ada 4 sungai. Sungai yang ketiga, sungai susu. Walaupun beliau bisa langsung ambil, tetap harus ada asbabnya. Asbabnya mesti ada domba, maka beliau kemudian memerah. Itu nggak mungkin dari dombanya, tapi diambil dari mana? Itulah air susu domba termulia yang diperah oleh beliau sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Minumlah Nabi Muhammad, minumlah beliau. Masih lebih dikasih ke Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad bingung, ini siapa ini orang? Kok bisa domba kurus mengeluarkan air susu? Ummu Ma'bad kena polos, dia lihat Nabi Muhammad dari ujung atas sampai ujung bawah, sorbatnya, gaya sorbatnya, hidungnya, matanya, bibirnya, giginya, sampai kakinya diperhatiin semua. Oleh karenanya Bapak, kalau buka kitab judulnya Syama'il Nabawiyah, ciri-ciri fisik Nabi Muhammad yang paling lengkap cerita itu bukan Abu Bakar, karena Abu Bakar tidak berani natap Nabi. Bukan Umar, bukan Utsman. Itu Ummu Ma'bad dan Ali, karena hanya 2 orang ini yang berani natap Nabi Muhammad SAW lengkap. Ali karena sepupu Nabi, besarnya sama Nabi. Dia biasa natap Nabi Muhammad SAW. Tidak suul adab dia natap Nabi Muhammad SAW. Mantunya Nabi. Abu Bakar tidak pernah berani ceritakan Nabi Muhammad SAW. Saya ini kalau ke Banjar, itu orang Banjar gak berani baca buku Datuk Kelampayan untuk diajarkan. Kayaknya orang Banjar ngambil adab Abu Bakar Siddiq. Saya ngobrol dengan beberapa tuan guru, baru nyetak kitabnya Kanzul Ma'rifah karya Datuk Kelampayan. Saya bilang, udah kita buka aja guru. Saya niru adabnya Sayyidina Ali. Ya, Quran aja kita buka, masa kitab Datuk Kelampayan kita nggak buka? Itu adab Sayyidina Ali Pak, kita tiru. Semoga kita dapat nur dari beliau, amin Muhammad SAW. Pendek cerita, Nabi Muhammad diceritakan oleh Ummu Ma'bad kemudian hari. Lanjut beliau jalan. Sampai di negeri yang kita sebut hari ini Kubah. Nabi pertama yang dibangun tempat ngajar, tempat ibadah. Bukan rumah. Maka kami kalau bikin tempat majelis,
Tempat majelisnya kami bangun dulu Pak, baru rumah. Pendoponya kita bangun dulu, joglonya itu bangun dulu, moga-moga rumah. Ini mohon doa, kami lagi bangun pusat zikir, tidak terluas 3.000 meteran lah. Di selatan Jakarta, sudah setahun lebih kita bangun pendoponya untuk ngaji. Sekarang baru untuk muallim-muallimnya, termasuk untuk beliau Buya Aldo di sana nanti. Nanti Bapak Ibu kalau ke Jakarta silakan mampir ngaji zikir di sana. Ya, insya Allah. Saya mungkin sering juga di sana nanti. Nabi bikin Masjid Kuba. Masjid Kuba ini Nabi datangi setiap Sabtu setelah pindah ke Madinah. Beliau kadang jalan kaki, kadang naik kendaraan. Kata beliau, siapa yang sholat 2 rakaat di sini sama dengan umroh. Jadi nanti kalau ke Madinah jangan malas-malas ke sono. Dan sekarang dari Madinah ke Kuba itu sudah ada jalan kaki yang enak. Wisata malam Pak, bagus. Lanjut Nabi jalan, inilah kisah ikhtitamnya. Sayyidina Muhammad SAW mengendarai kendaraannya, ontaknya. Semua orang-orang di Madinah baca Tala'al Badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina, dan sampai selesai sesuai dengan riwayat Imam Al-Baihaqi. Semua kaum mengatakan, ya Rasulullah, tinggallah di kaum kami, bangunlah masjid di tempat kami. Apa kata Nabi? Da'ha fa innaha ma'mur. Biarkan ontaku, kendaraanku jalan, dia sedang diperintah oleh Allah. Tahu-tahu beliau masuk ke tanah itu tanah yang horor, banyak di situ bekas-bekas kuburan orang musyrik. Tanahnya nggak diminati, tanahnya nggak sengketa Pak. Di situ kemudian ontanya duduk, kemudian ia beruku. Apa terjemahan ia beruku itu? Ngambrukin badannya. Maka Nabi mengatakan, oh dia diperintahkan di sini. Nggak jauh dari situ ada rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang berkubur di Ayyubiyah, Turki, Konstantinopel, Istanbul. Abu Ayyub Ansari punya rumah 2 tingkat, Bapak Ibu. Awal datang Nabi Muhammad SAW dia sambut, ya Rasulullah, ini rumah, silakan tempati. Aku di atas. Udah naik di atas, dia turun lagi Pak. Wahai baginda, tidak pantas aku di atas engkau, kau di atas. Maka Nabi SAW naik ke atas. Bayangkan, itu adab seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ini nggak mesti kita tiru ya semuanya. Spiritnya kita ambil. Setiap Nabi makan, maka di situ ada hadis Nabi makan, Nabi minum, hadis Nabi baca doa makan, doa minum, ada di situ. Abu Ayyub Al-Ansari. Besok Nabi nggak bikin rumah sendiri Bapak Ibu. Nabi bikin masjid, majlis. Nabi bikin majlis, bukan memperkaya diri. Apa kata Nabi? Nabi nggak punya duit. Kata beliau, "Saminuni hadzal haid." Ini tanah yang enggak disukai orang ini, kalian juallah kepadaku. Aku ingin bikin masjid. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, tidak, ini tanah untuk engkau. Kata Nabi, enggak, aku mau beli. Begitu harga diri Rasulullah SAW. Nabi walaupun punya hak ngambil harta umatnya, tapi belum nggak ambil. Apa sekarang bahasanya nggak dawir gitu. Beliau tidak pernah ngemis ke sahabat-sahabatnya. Beliau tidak pernah minta ke sahabatnya. Apa kata beliau? Saminuni, tolong, ini berapa harganya? Tapi belum berjamaah. Dicicil Pak. Walaupun kemudian ternyata para sahabat mengatakan ini wakaf. Ternyata kuburan diratakan, isinya dipindahkan. Jadi Masjid Nabawi sekarang Bapak Ibu
itu dulu bekas kuburan orang-orang musyrik yang diratakan Nabi Muhammad SAW. Jadilah masjid. Masjid itu bukan yang kita lihat hari ini, tembok-temboknya bagus, ada kaligrafi, tidak. Masjid itu cuma kayu pelepah kurma yang disebut masjid, bukan bangunannya, tapi aktivitas di dalamnya. Apa aktivitasnya? Nabi ngajar sholat, Nabi ngajar akhlak, dan lain sebagainya. Pendek cerita, hijrah Nabi Muhammad SAW secara fisik dilakukan setelah beliau hijrah secara batin. Kesimpulan kajian kita malam ini Bapak Ibu, Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah, pindah dari kampung ke kampung, kecuali Bapak Ibu mau mencari penghidupan merantau. Tapi hijrah yang wajib sudah nggak ada. Innama jihadun wa niyah. Yang ada cuma perjuangan dan niat kolbu. Ini yang kita sebut tadi. Yang ada sekarang bukan hijrah fisik, tapi hijrah kolbu. Semoga semua yang hadir malam ini menghijrahkan kolbunya dari menatap dunia kepada menatap akhirat. Dari menatap keinginan nafsunya, menatap keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mendahulukan sifat-sifat nafsiyah egonya, mendahulukan sifat-sifat rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mari kita doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. يا واسع المغفرة يا واسع الرحمة صلي وسلم وبارك على أرحم عبادك إليك سيدنا محمد من كان هو رحمة للعالمين. Allahumma ya Allah, kami berlindung dari keburukan diri kami ya Allah. Kami berlindung dari keburukan selain kami ya Allah. Kami berlindung dari keburukan apapun yang Engkau ciptakan ya Allah. Allahumma ya Allah, sampaikan salam kami, cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nur, ya Nur, ya man huwa nurus samawati wal ard. Wahai sumber cahaya, ya Allah, nawwir qulubana. Mohon ya Allah malam ini, detik ini, hati kami yang gelap terangi dengan nur mengenal Engkau, nur mencintai kekasih Engkau, nur kesabaran, nur keikhlasan, sebagaimana Sayyidina Muhammad SAW contohkan kepada kami. Allahumma ya Allah, ya man qala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya Allah yang mengatakan beruntung yang membersihkan jiwanya, sungguh celaka, sungguh rugi yang mengotori jiwanya. Mohon ya Allah, a'inna ala tazkiyati anfusina wa qulubina. Ya Allah, bantulah kami untuk membersihkan diri kami yang hina ini, untuk menerangi kalbu kami yang gelap ini, dan bantulah kami ya Allah selamat dari kegelapan hati, bantulah kami selamat dari kekotoran jiwa. Allahumma ya Allah, terangi kami, terangi rumah kami, terangi keluarga kami, terangi negeri kami, jadikan negeri kami negeri yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kesuburan, penuh dengan keadilan, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha berkuasa mengubah hati dari yang jahat menjadi baik, dari yang sempit menjadi lapang, dari yang pemarah menjadi penyabar, dari yang tidak tulus menjadi ikhlas. Mohon ya Allah malam ini dengan berkat kekasih Engkau yang terpuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubahlah hati kami yang keras menjadi lembut, yang tidak penyabar menjadi penyabar, yang tidak tulus menjadi lebih ikhlas. Allahumma ya Allah, beri cahaya kalbu siapapun yang malam ini masih gelap, bersihkan hati jiwa siapapun yang masih ada nodanya. Allahumma ya Allah ya alim ya khabir, ya alim ya khabir, ya man a'lamu bi uyubina. Ya Allah yang maha mengetahui semua aib kami, semua masa lalu kami. Wahai zat yang maha mengetahui apa yang kami lakukan
waktu sendiri. Apa yang kami lakukan di saat kami tidak dilihat oleh makhluk-Mu. Kami ini ya Allah berwajah banyak ya Allah. Kami berwajah banyak ya Allah, bermuka dua. Di depan makhluk-Mu kami soleh. Jika sendiri kami bermaksiat dengan mata dan hati kami, dengan telinga dan perasaan hati kami. Ya Allah, malam ini mohon ubah hati yang khianat ini, jiwa yang munafik ini menjadi mukmin sejati. Allahumma ya Allah, ishrah sudurana al-islami wal imani wal ihsan. Ya Allah, jadikan diri kami siap menerima nur Islam, nur iman, dan nur al-ihsan. Ya Allah, terakhir malam ini kami berdoa, ya Allah, berikan kesejahteraan bagi kami di dunia dan di akhirat. Izinkan kami di dunia mengenal Engkau, mengenal kekasih Engkau. Di akhirat izinkan kami berjumpa dengan Engkau, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka syauqa ila liqa'ik wa syauqa ila liqa' habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa ilahana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mari kita sama-sama berjamaah salawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad. Ayo rindui Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Yang kuat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Lebih kuat lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itikadkan Nabi membalas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
على محمد صلى الله عليه وسلم. دستور يا رسول الله. ربنا استجب دعواتنا بشفاعة حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، واستجب دعواتنا يا ربنا كما ينبغي لك أن تستجيب لنا. ربنا يا ربنا استجب يا مجيب يا معين يا سميع يا بصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf salah kurangnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.